virus ini sebenarnya menyerang jadi kolektif emosional massal. Jadi nantinya manusia akan banyak yang menjadi stres. Nah, penularannya kan memang bisa melalui pakaian atau melalui sentuhan atau melalui udara. Tetapi yang paling parah itu adalah menularkannya melalui pikiran. Jadi misalnya kan di sana banyak kejadian-kejadian ketakutan, histeris. Nah, nanti akan ada energi-energi itu, Mbak, yang mati di sana, akan tetap di sana. Dan itu akan menjadi kota hantu. Emosional hidup. Misalnya ada orang tabrakan depan saya, misal nih, orangnya mati. Nah, dikatakan bahwasanya tempat saya ini akan menjadi tempat berhantu. Sebenarnya bukan berhantu, tapi ada emosional memori orang itu yang hidup di situ. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Sungguh mengkhawatirkan. Menjelang tutup tahun 2025, banyak kejadian dan fenomena mengerikan. Apalagi selain cuaca ekstrim, sejumlah peristiwa radiasi radioaktif di daerah Cikande. Awal mula radiasi di Cikande berawal dari penolakan produk udang beku ekspor asal Indonesia oleh Amerika Serikat karena terdeteksi adanya kandungan radiasi radioaktif. Karena hal tersebut, pemerintah langsung melakukan penelusuran lebih lanjut, di mana sumber kontaminasi ditemukan di lapak penampungan besi bekas. Dampak dari radiasi itu menyebut bisa mempengaruhi otak, sehingga menurut paranormal Madam Louise, virus tersebut menyerang kesadaran kolektif. Tapi lebih berbahaya lagi, virus ini juga menyusup secara masif dengan cara yang halu sehingga tidak ada yang menyadari telah terinfeksi virus. Kondisinya semakin memprihatinkan karena selain virus, publik sudah dikagetkan oleh menyebarnya radiasi radioaktif di sebuah daerah di Cikande, Banten. Tapi mungkinkah virus dan radiasi radioaktif berkaitan? Benarkah virus berbahaya ini sulit dikendalikan sehingga dibutuhkan waktu berpuluh tahun untuk menjinakkannya? Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari bencana tersebut? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berbahaya. Penyebaran radiasi radioaktif menjadi isu serius di tengah maraknya kejanggalan hidup terjadi. Menjelang tutup tahun ini juga akan datang virus-virus baru yang bisa sangat berbahaya. Tapi yang paling menakutkan, virus ini bisa menyerang otak sehingga kesehatan orang yang terserang bisa sangat mengkhawatirkan. Saat virus sudah menyebar secara masif, kesadaran kolektif masyarakat dapat lumpuh. Sebab virus ini memang memilih sasarannya adalah emosi manusia. Jadi nantinya ke depan memang akan banyak virus-virus yang akan datang, penyakit yang aneh-aneh, contoh pembunuhan yang aneh-aneh, itu kan semua berhubungan dengan emosional manusia. Jadi sebenarnya
emosional manusia di bumi ini secara kolektif kita sedang diserang, tetapi kita tidak menyadari. Jadi emosional manusia di bumi sedang diserang secara kolektif oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin nanti menguntungkan orang-orang lain gitu loh Mbak. Bisa menguntungkan individu, bisa menguntungkan negara lain, atau bisa menguntungkan perusahaan-perusahaan. Nah, kalau dari ranah spiritual ya, karena memang bumi ini sudah tua Mbak. Jadi virus itu bisa memang karena perbuatan oleh manusia, atau memang cara alam untuk menegur manusia. Jadi banyak faktor kenapa virus ini bisa ada. Walaupun sama-sama virus, tapi virus baru yang segera datang jauh lebih menakutkan dibanding penyebaran virus COVID-19 5 tahun silam. Menghadapi virus baru ini, yang nanti akan menjadi titik serangan ada emosi dan pikiran akibat radiasi. Kondisinya semakin rumit karena virus ini pola penyebarannya sangat berbeda. Nah, kalau virus COVID itu yang diserang itu apanya? Imun kita kan, kalau dulu. Jadi itu imun, jadi itu secara anarkis imun dan penularan bisa dari fisik ya, langsung. Nah, kalau virus yang ini agak halus Mbak, agak beda. Virus ini penyerangannya adalah melalui pikiran ke pikiran. Ya, jadi yang diserang adalah emosional kita, yang diserang adalah emosional manusia. Kalau dulu yang diserang adalah imun, jadi langsung kelihatan tuh efeknya, bahwasanya ini ada virus. Nah, kalau yang ini halus banget, sok banget. Di sini ada kolektif emosional yang diserang, ya. Jadi kebayang nggak Mbak, kalau ada virus yang menyerang, misalnya nih Mbak sedih. Nah, jarak dari 100 meter ini virus ini bisa ngenain loh Mbak kesedihannya. Kebayang nggak? Jarak 100 meter misalnya Mbak sedih, di sini saya bisa ngerasain kesedihan Mbak. Jadi virus ini sebenarnya menyerang jadi kolektif emosional massal. Pernah nggak ngelihat orang kerauhan atau kemasukan massal? Pernah nggak? Nah, seperti itu cara kemasukannya. Jadi nantinya manusia akan banyak yang menjadi stres. Penyebaran virus bisa menjadi sangat masif karena sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Gerakan virus yang mematikan ini bisa sangat lembut nyaris tanpa hiruk-pikuk. Tapi meski lembut dan halus, daya rusaknya bisa sangat menakutkan. Dampak radiasi ini harus ditangani serius agar bahayanya tidak membuat seorang menjadi berbahaya. Akibat itu semua orang dibuat kikuk menghadapinya. Nah, penularannya kan memang bisa melalui pakaian atau melalui sentuhan atau melalui udara. Tetapi yang paling parah itu adalah menularkannya melalui pikiran. Nah, itu yang kita tidak sadari. Ini halus, tidak kelihatan, tetapi ini lebih parah daripada virus COVID sebelumnya. Disclaimer dulu ya, sebenarnya hal ini sebenarnya kita nggak boleh terlalu sering kita lakukan, karena nanti mungkin apa yang kita katakan ini akan memberikan sugesti ketakutan-ketakutan masyarakat, dan itulah yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu agar ketakutan massal ini, kecemasan massal ini, stres massal ini, stres secara kolektif ini menyebar ke seluruh rakyat Indonesia. Radiasi yang terjadi di Cikande bisa jauh lebih berbahaya jika diabaikan. Masyarakat harus hati-hati karena penyebaran radiasi bisa sangat cepat dan masif. Tapi yang paling berbahaya, virus ini menyebar kemudian menyerang kesadaran kolektif sehingga hati-hati dalam menjalani aktivitas setiap hari, apalagi masyarakat yang berada di zona merah. Penyebaran virus yang bisa melewati udara hingga air itu dapat jauh lebih berbahaya jika yang diserang adalah kesadaran dan pikiran. Nah, kita hitung-hitungannya beginilah. Kita gak terlalu pintar dalam hal radiasi ya, mungkin ada ahli, tapi hitung-hitungannya gampang sih Mbak gitu.
kalau ada satu desa menularkan salah satu virus melalui udara, melalui pikiran, berjarak 10 km kena, setelah 10 km ini akan menularkan lagi 10 km. Setelah 10 km ini akan menularkan, dan itu menjadi estafet. Bisa Mbak, bisa banget. Karena pikiran ini, kita kan itu sebenarnya we are connecting people ya. Sebenarnya kita saling terhubung nih, tanpa kita sadari kita saling terhubung. Nah, kalau penyakit bisa menyusup melalui kesadaran kolektif manusia di bumi ini, nah itu kan sangat gampang Mbak. Nggak perlu pakai berdarah-berdarah, nggak perlu pakai senjata-senjata, nggak perlu Mbak. Menjelang tutup tahun, memang akan banyak virus-virus baru yang aneh-aneh. Madam Louise merasakan tahun ini memang penuh mara bahaya sehingga harus dijalani dengan penuh kewaspadaan. Lalu benarkah dibutuhkan waktu lebih dari setengah abad untuk membersihkan sisa radioaktif yang melanda Cikande? Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai ahli metafisika, Madam Louise menitipkan pesan untuk berhati-hati. Dampak radiasi zat-zat radioaktif yang melanda masyarakat Cikande telah membawa dampak mengkhawatirkan. Saat ini masyarakat tidak hanya harus direlokasi, tapi juga mulai merasakan efek radioaktif yang membuat banyak orang jatuh sakit. Tetapi mungkin untuk masyarakat di sekitar daerah Banten, atau kan Banten agak dekat ini ke sini, tetangga-tetangga saya di sini udah banyak yang flu. Banyak yang flu, banyak yang sakit. Karena penularannya itu kan 100 meter itu, efeknya itu kalau 100 meter nih Mbak, ya, jaraknya itu bisa rambut rontok. Ya, untuk virus ini bisa juga kulit gatal-gatal, ya, bisa gangguan sel di otak itu untuk 100 meter. Nah, untuk 3 kilometer itu migrain. Jadi energi vital kita turun total. Jadi kayak kemarin COVID. Bahaya radiasi yang menimpa masyarakat Cikande Provinsi Banten memang tidak boleh diabaikan. Evakuasi masyarakat yang terdampak tidak bisa tidak dilakukan untuk menghindari efek yang jauh lebih buruk. Apalagi usia radiasi bisa sangat panjang. Dengan proses pemulihan yang tidak mudah. Dibutuhkan waktu puluhan tahun agar daerah yang terkena radiasi kembali normal. Tapi ya dari yang saya rasa itu sebenarnya gini, kalau misalnya ada satu tempat sudah terkena radiasi ya, apalagi ini kan biologis juga kan termasuk ya, karena kan radiasi nuklir ya, dan ini sudah pernah terjadi kan di luar negeri sebelumnya, di Jepang, Chernobyl ya. Nah 30 tahun aja itu nggak cukup Mbak, itu baru setengahnya. 30 tahun baru setengahnya itu bisa bersih dan clearing. Karena apa? Virus ini bertahan hidup itu di mana? Di air. Kenapa di air? Dia lebih lama dia di air. Air itu ada molekulnya Mbak. Secara sains, air bisa kita perintah. Air bisa untuk kita buat untuk membunuh, air bisa untuk dibacain doa. Dia hidup sesuai dengan atensi manusia. Jadi virus itu bisa berkembang di air, dan dia sangat kuat juga berkembangnya virus ini di tanah. Di tanah, kenapa? Tanah kan ada mikroba, ada kesuburan di sana, banyak ekologi sistem bumi ini yang ada di sana. Jadi ya dia masih tetap di sana. Nah, kebayang nggak kalau ada virus di air, di tanah, itu kan sumber daya manusia banget, kehidupan. Jadi nggak gampang. Itu bisa normal kembali butuh waktu ya mungkin 90 tahun ke atas. Serangan radiasi radioaktif jelang tutup tahun ternyata bukan datang tiba-tiba. Ada makna yang tersembunyi di balik semua itu sehingga penyebarannya bisa dilokalisir. Musim penghujan yang mulai menunjukkan intensitasnya yang tinggi sesungguhnya menjadi keuntungan, karena dengan begitu virus akan larut dalam air hujan.
Tapi memang yang jadi masalah, hujan yang terus-menerus juga tidak baik karena bisa mengundang banjir bandang. Nah, caranya adalah kita sebenarnya bersyukur juga walaupun hujan deras ini kan banyak yang saudara kita mengalami kebanjiran. Tetapi hujan inilah yang membunuh virus itu. Kenapa? Karena kan melalui air. Dia akan diformat ulang. Tanahnya juga akan diformat ulang oleh air hujan itu sendiri gitu. Jadi kalau hujan turun ya virusnya makin berkurang. Cuma kendalanya kalau hujan sering-sering kita banyak yang mengalami kebanjiran. Ya itulah plus minusnya. Tetapi kalau ditanya dari sisi spiritual kenapa ini bisa terjadi, saya nggak tahu menawi nih ya tentang konspirasi dan lain sebagainya. Cuma ya kalau dari pesan batin atau alam itu ya yang saya dapatkan ini adalah termasuk warning dari alam semesta sih. Karena sebenarnya bumi kita ini sudah tua juga kan gitu. Jadi cara alam memperingatkan manusia itu bagian dari itu dengan memakai orang lain. Kadang suka seperti itu. Cuma kadang alam itu kalau ngerasa ya kita ekosistem manusia sudah dirusak. Jadi misalnya kan di sana banyak kejadian-kejadian ketakutan, histeris, karena kan alam bawah sadar yang diserang emosional. Nah, nanti akan ada energi-energi itu Mbak yang mati di sana, akan tetap di sana. Dan itu akan menjadi kota hantu, udah pasti. Jadi kalau nggak dibersihkan ya akan menjadi kota hantu, karena kan residual energi itu hidup Mbak. Tapi apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Lantas, mengapa bisa terjadi radiasi radioaktif di daerah Cikande? Benarkah dampak dari radiasi ini bisa membuat beberapa wilayah di zona merah menjadi kota mati? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa dipungkiri, Banten adalah wilayah yang memiliki sejarah sangat tua, apalagi di sana ada kawasan industri yang menjadi awal mula radiasi radioaktif cesium-137. Secara metafisika, Madam Louis sendiri menilai ada sisi mistis dari unsur radiasi. Selain itu, secara metafisik Banten memiliki banyak sisi-sisi mistis yang perwujudan dari pancer atau paku bumi. Merekalah para pamomong kehidupan yang menyelaraskan jagat alit dan jagat gede. Pamomong-pamomong di Nusantara ini juga hidup. Jadi kenapa daerahnya Banten? Nah, kenapa daerah sana yang diserang dulu? Sebenarnya kan dalam dunia tak kasat mata Mbak, sebenarnya ada portal-portal energi yang kuat di tempat mana yang diserang. Tapi mungkin kan kita ranahnya nanti jatuhnya malah ke mistik. Kalau saya katakan daerah sana termasuk salah satu daerah yang energinya pancernya yang paku buminya termasuk kenceng yang kuat. Jadi itu dulu yang diserang karena mungkin secara tak kasat mata dunia mistik dan dunia sains ini sebenarnya agak deket-deket sih Mbak. Agak deket-deket, cuma terkadang orang tidak bisa mensainskan dunia mistik. Lantas, bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran virus? Jadi cara memutus penyebaran energi virus ini adalah sebenarnya apa? Ya kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan punya kekuatan yang sangat besar ya. Jadi ya mendekatkan diri kepada Tuhan, sering-sering mengakses energi ilahi, terus gunakan garam dan sirih untuk penetral. Jadi misalnya garam itu disebarin di sekitar rumah kita pakai air, itu penetral Mbak, garam itu. Termasuk bisa juga untuk virus dan daun sirih untuk tempat tinggal kita. Terus yang kedua adalah jangan berbicara panik dalam ketika membicarakan ini kepada orang. Contoh saya nih, saya nggak boleh bicara panik juga. Kalau saya panik maka energinya langsung menyebar ke saya karena bisa juga melalui getaran suara saya. Apa boleh buat, semua memang sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa ditawar. Tahun ini rupanya bukan tahun yang baik meski tetap ada terselip kebaikan.
2025 menjadi tahun yang buruk karena banyak bencana alam yang datang bahkan tanpa pernah bisa diprediksi para ahli. Hingga 2 bulan sebelum akhir tahun, kondisinya akan semakin memprihatinkan, tidak hanya di bidang ekonomi tapi sosial dan politik. Semua menunjukkan sisi-sisi yang tidak baik sehingga beban kehidupan semakin berat. Sebenarnya ya kalau ini karena saya ditanyakan dalam konteks metafisik jadi agak terbatas bicaranya kayak gitu. Nah sebenarnya banyak hal sih Mbak yang harus kita takuti di 2025 ini, gonjang-ganjing pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya walaupun sisa 2 bulan lagi banyak hal, karena dari hitungan-hitungan 2025 itu ya 2 kali 5 itu sebenarnya itu kan transformasi besar-besaran. Transformasi besar-besaran bahkan dalam dunia politik, dalam dunia perdagangan ya kan, ekonomi sekarang makin sulit, politik yang gonjang-ganjing, terus yang kedua masyarakat juga sekarang kan tahu sendiri ya banyak yang susah kayak gitu. Jadi ya mau bagaimana lagi kayak gitu. Jadi banyak yang bertransformasi di 2025 ini. Banyak sekali Mbak. Politik, ekonomi, spiritual. Nah kesadaran manusia sedang diangkat sih. Mendekati tutup tahun memang bisa sangat berbahaya karena banyak peristiwa alam yang tak terduga. Sebagai ahli supranatural, Madam Louise mendapatkan sinyal bencana besar dengan unsur air. Meski agak ragu, Madam Louise menyebut akan ada banjir besar, seperti pertanda yang masuk ke dalam mimpinya belum lama ini. Banjir besar ini seperti akan menggenapi rangkaian bencana yang tak kunjung berhenti sejak awal tahun hingga jelang tutup tahun. Saya tuh ada mimpi juga beberapa hari yang lalu tentang bakal ada banjir besar gitu, tapi saya belum dapat di kota mana ya, belum dapat. Biasanya kalau akses begitu beberapa hari kemudian ada gitu. Di mimpi itu banjirnya itu sangat besar gitu. Tetapi kadang-kadang kalau diminta untuk ngeramal itu agak-agak takut kita memberikan sugesti kepada orang, malah kita takut-takuti. Tapi yang jelas kita pun akan mengalami nanti satu banjir yang sangat besar. Nah itu kan berarti kan kita secara internal. Jadi sebenarnya akan banyak masalah dari internal dan eksternal. Nah itu bakal jadi kota mati Mbak, udah pasti. Kan berapa banyak kemarin yang jadi korban. Nah terus kotanya ditinggalkan, tidak ada hawa manusia, udah pasti nanti ya kotanya akan menjadi ini kota yang serem gitu ya. Pasti ada makhluk goibnya. Emosional hidup, misalnya ada orang tabrakan depan saya, misal nih orangnya mati. Nah dikatakan bahwa tempat saya ini akan menjadi tempat berhantu. Sebenarnya bukan berhantu, tapi ada emosional memori orang itu yang hidup di situ. Iya, jadi dia belum berangkat ke tempat yang semestinya. Menuju tutup tahun 2025, memang banyak tragedi dan bencana yang mengejutkan, termasuk penyakit dan penyebaran virus yang di luar logika. Penyebaran radioaktif di kawasan Cikande, Banten pun ditenggarai bukan tanpa sengaja. Peristiwa itu akan melengkapi berbagai gempuran bencana alam yang belum akan berakhir hingga akhir tahun nanti. Tapi semogalah kita semua selamat dari segala bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.